Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Niputu Indah Febriani Dewi sebagai moderator dari kelompok 2. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Praktik Pelatihan Perusahaan Multinasional di Asia. Baik, sebelum presentasi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan nama anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Agus Rasmawan dengan NPM 213, yang kedua ada Ari Cempaka dengan NPM 499, yang ketiga ada Yudi Prasetya dengan NPM 687, yang keempat ada saya sendiri Winda Febriani dengan NPM 279, yang kelima ada Yunita Puspita dengan NPM 188, yang keenam ada Dwi Putra dengan NPM 302, yang ketujuh ada Agus Pramana dengan NPM 135, yang ke-8 ada Kade Aryawan dengan NPM 065, yang ke-9 ada Yuni Tilawati dengan NPM 460, dan yang terakhir ada Disederius Bile Santus dengan NPM 161. Adapun topik pembahasan dari materi yang dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat ada manfaat penelitian, yang kelima ada landasan teori, yang keenam ada metode penelitian, yang ketujuh ada populasi dan sampel, yang kedelapan ada pengumpulan data, yang kesembilan ada hasil analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Kade Aryawan, NPM 1065. Baik, saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya. Saya menjelaskan tentang latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian yang berisi tentang selama 40 tahun terakhir telah diakui bahwa sumber daya manusia berkualitas berkontribusi pada peningkatan produktivitas kinerja, bisnis, dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Untuk terus meningkatkan dan mempertahankan kualitas sumber daya manusia, sangat penting untuk berinvestasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Pelatihan karyawan yang efektif tidak hanya penting untuk meningkatkan lapangan kerja jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi yang dapat menumbuhkan keunggulan kompetitif suatu negara, tetapi juga memberikan perusahaan posisi yang unik dan berbeda yang dapat meningkatkan standar kualitas layanan untuk produk yang menghasilkan inovatif yang berkelanjutan secara meningkat produktivitas dan profitabilitas. Tren global merupakan isu penting bagi para akademis dan praktis manajemen ketika mencoba untuk memahami bagaimana bisnis internasional saat ini dapat secara efektif mengglobal sumber daya manusia mereka di berbagai negara. Pertumbuhan ekonomi Asia yang pesat telah menyediakan platform bagi banyak perusahaan multinasional yang disebut dengan MNC untuk meningkatkan kualitas bisnis nasional mereka. Pada pentingnya peningkatan operasi, namun integrasi global telah menghadapkan MNC pada tentang untuk mengglobal sumber daya manusia secara efektif di anak perusahaan mereka di Asia, khususnya di antara mereka yang mungkin memiliki kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang berbeda dengan yang di kantor pusat. Selanjutnya menjelaskan tentang tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki praktik-praktik pelatihan dari perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di 6 negara Asia. Makalah ini membahas berbagai isu dan
mengeksplorasikan pengeluaran pelatihan, konten pelatihan, dan masalah pelatihan perusahaan multinasional di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Taiwan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Desiderius Mela Santos Tenawitak dengan NPM 1161. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah praktik pelatihan berbeda antara MNC Asia dan non-Asia? Yang kedua, apakah para manajer, staf profesional, dan teknis di MNC Asia akan lebih banyak mengambil bagian dalam program pelatihan dibandingkan dengan staf administrasi dan produksi? Yang ketiga, apakah MNC dalam industri jasa cenderung memberikan lebih banyak pelatihan, baik dalam hal dolar yang dibelanjakan maupun jumlah program pelatihan yang ditawarkan dibandingkan dengan industri manufaktur? Yang keempat, apakah MNC yang berukuran lebih besar dengan lebih banyak karyawan cenderung memberikan lebih banyak pelatihan, baik dalam proporsi dolar maupun jumlah program pelatihan daripada MNC yang berukuran lebih kecil? Yang kelima, apakah semakin tinggi proporsi ekspor yang dimiliki MNC, semakin tinggi pula kebutuhan untuk menyediakan lebih banyak pelatihan, baik dari segi jumlah dolar maupun jumlah program? Yang berikut, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini memberikan wawasan kepada MNC terutama yang berkantor pusat di Eropa dan negara-negara barat lainnya untuk merancang dan menawarkan program pelatihan yang lebih relevan dan berkualitas lebih baik kepada karyawan mereka yang berada di anak perusahaan Asia. Teori. Manfaat pelatihan karyawan telah banyak dicatat dalam literatur. Oleh karena itu, hal tersebut tidak menjadi perhatian dalam penelitian ini. Argumen utama kami adalah bahwa jika pelatihan karyawan dipandang sebagai elemen penting dalam meningkatkan inovasi organisasi, menciptakan pengetahuan baru dan pembelajaran organisasi, serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas, maka secara logis harus ada investasi yang cukup dalam jangka waktu yang dapat diukur oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia global mereka. Sekian presentasi dari saya. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan saya Agus Permana, NPM 135. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Metode penelitian. Alat analisis statistik non-parametrik digunakan untuk menguji data kategorikal Siegel dan Castellan 1988, Pallen 2001 dengan uji chi-square untuk independensi untuk menentukan apakah dua variabel kategorikal tersebut, Gravater dan Walnu 2000. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini 6 anggota APEC Asia Pacific Economic Cooperation dengan jumlah 600. Selanjutnya 529 perusahaan MNC memberikan tanggapan 88,2% tingkat respon. Perusahaan-perusahaan yang dipilih adalah MNC asing dan lokal dan terdiri dari 4 sektor industri, manufaktur, perbankan, asuransi, dan layanan bisnis. Selanjutnya, perbankan, asuransi, dan jasa bisnis dikategorikan ke dalam industri jasa. Kuesioner survei diisi oleh personil manajemen cabang lokal MNC, termasuk Chief Executive Officer, pengendalian keuangan, dan manajer sumber daya manusia yang diyakini lebih kompeten dalam memberikan penilaian yang lebih baik mengenai sejauh mana pelatihan yang diberikan perusahaan. Pengumpulan data. Data diperoleh melalui survei terhadap perusahaan multinasional yang beroperasi di 6 negara Asia untuk memeriksa biaya rata-rata yang dihabiskan untuk pelatihan dan jenis program pelatihan yang ditawarkan kepada berbagai kelompok karyawan. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Terdapat 6 pertanyaan yang diajukan untuk mengevaluasi pengeluaran pelatihan, jenis pelatihan, efektivitas pelatihan, dan kekhawatiran di antara perusahaan-perusahaan. Sekian presentasinya, dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Dwi Putra Mahendra Yoga, NPM 302. Di sini saya akan membacakan hasil analisis yang pertama.
nilai Chi-square 10,355,P,0,05 menunjukkan beberapa perbedaan dalam pengeluaran pelatihan rata-rata antara MNCs milik Asia dan non-Asia, yang sebagian mendukung H1. Namun demikian, beberapa perusahaan yang dimiliki oleh orang Asia 43% telah menginvestasikan jumlah yang sama untuk pelatihan karyawan dengan perusahaan non-Asia. Hal ini mewujudkan bahwa beberapa perusahaan Asia mungkin juga telah mengakui pentingnya pelatihan karyawan dan bahwa mereka telah mengadopsi praktik pelatihan yang serupa dengan perusahaan non-Asia. Mungkin konvergensi beberapa praktik HRM telah terbentuk dalam konteks MNC yang berprofesi di Asia, seperti yang disarankan oleh Bontoir 2004 dan Neckerfish DKK 2006. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Niputri Cempakasari, NPM 499. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara jumlah manajer yang dilatih, koefisien 1/4, 0,095, P0,05, perusahaan non-Asia, antara jumlah program pelatihan yang ditawarkan, koefisien 1/4, 0,098, P0,05, MNC dan Asia. Hal ini mengimplikasikan bahwa MNC non-Asia bisa saja menghabiskan sedikit lebih banyak untuk pelatihan dan menawarkan lebih banyak program pelatihan kepada karyawan lokal mereka dibandingkan dengan MNC Asia, tetapi besarnya tidak signifikan dengan nilai koefisien yang sangat rendah meskipun hasilnya sejalan dengan kesimpulan yang diambil dari penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian dari Chen 1983, Xiang dan Wu 1985 yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan non-Asia cenderung lebih menekankan pelatihan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan Asia. Perbedaan penawaran dan pengeluaran pelatihan antara perusahaan-perusahaan Asia dan non-Asia yang ditemukan dalam penelitian ini tidak signifikan. Oleh karena itu, H1 hanya dapat didukung sebagian. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Imade Kustrasmawan dengan NPM 213. Di sini saya akan membacakan hasil analisis yang ketiga. Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah rata-rata program pelatihan yang diberikan kepada manajer 2,12 lebih kecil dibandingkan dengan program yang diberikan kepada staf penjualan, pelayanan, administrasi 2,48 dan produksi 4,66. Namun, secara proporsional ada lebih banyak program yang diberikan kepada manajer daripada kategori karyawan lainnya, karena jumlah manajer di perusahaan jauh lebih kecil daripada jumlah total karyawan di kategori lainnya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung H2. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Kadek Yunita Puspitasari, NPM 188. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis selanjutnya. Bisa dilihat pada tabel. Tabel tersebut menunjukkan bahwa multinational company jasa membelanjakan lebih banyak untuk pelatihan daripada multinational company manufaktur. Secara keseluruhan, 43% dari multinational company jasa yang menjawab mengindikasikan bahwa mereka menghabiskan lebih dari $500 untuk melatih setiap karyawan, dibandingkan dengan 23% multinational company manufaktur yang menjawab. Namun, korelasi antara industri dan total pengeluaran pelatihan dan total program pelatihan tidak signifikan secara statistik. Sebaliknya, ada korelasi yang signifikan antara jumlah staf produksi yang dilatih dan multinasional manufaktur, yang menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan manufaktur, maka semakin besar kemungkinan mereka akan melatih staf produksi.
koefisien 1/4, 0,151, P 0,01. Oleh karena itu, hasil penelitian ini secara parsial mendukung hipotesis 3. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikoma Yuni Tilawati, NPM 2020-321-21460. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu hasil analisis. Nilai C-square menunjukkan beberapa perbedaan dalam pengeluaran pelatihan rata-rata antara MNCS milik Asia dan non-Asia, yang sebagian pendukung HT, namun demikian beberapa perusahaan yang dimiliki oleh orang Asia, atau 43%, telah menginvestasikan jumlah yang sama untuk pelatihan karyawan dengan perusahaan non-Asia. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa perusahaan Asia mungkin juga mengakui pentingnya pelatihan karyawan dan bahwa mereka telah mengadopsi praktek pelatihan yang serupa MNC yang beroperasi di Asia, seperti yang disarankan oleh Budwar 2004, Nankervis DKK 2006. Yang kedua, yaitu hasil analisis. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara jumlah manajer yang dilihatin koefisien 0,95 atau P 0,05 dan perusahaan non-Asia, dan antara jumlah program pelatihan yang ditawarkan koefisien 0,098 atau P 0,0 yang sangat rendah. Meskipun hasilnya sejalan dengan kesimpulan yang diambil dari penelitian sebelumnya, misalnya Chen 1983, T Siang dan WU 985, yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan non-Asia cenderung lebih menekankan pelatihan dibandingkan dengan perusahaan Asia. Perbedaan penawaran dan pengeluaran pelatihan antara perusahaan Asia dan non-Asia yang ditemukan dalam penelitian ini tidak signifikasi, oleh karena itu H1 hanya dapat didukung sebagian. Yang ketiga, hasil analisis. Tabel di atas menunjukkan bahwa MNC jasa membelanjakan lebih banyak untuk pelatihan daripada MNC manufaktur. Secara keseluruhan, 43% dari MNC jasa yang menjawab mengindikasikan bahwa mereka menghabiskan lebih dari UC 500 untuk melatih setiap karyawan, dibandingkan dengan 23% MNC manufaktur yang menjawab. Namun, korelasi antara industri dan total pengeluaran pelatihan dan total program pelatihan tidak signifikan secara statistik. Sebaliknya, ada korelasi yang signifikan antara jumlah staf produksi yang dilatih dan MNC manufaktur, yang menunjukkan bahwa semakin signifikan berkorelasi dengan total pengeluaran pelatihan koefisien. Pada tabel di atas, perusahaan yang menjadi responden yang kecil dengan jumlah karyawan kurang dari 50 orang. Hasil ini mendukung H4 bahwa perusahaan yang lebih kecil cenderung menghabiskan lebih sedikit uang untuk pelatihan daripada perusahaan yang lebih besar. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap tabel di atas memberikan beberapa bukti untuk menyediakan H5 proporsi ekspor yang lebih tinggi. Tidak selalu mengindikasikan bahwa perusahaan mengeluarkan lebih banyak biaya untuk pelatihan atau menyediakan lebih banyak program pelatihan. Kegiatan ekspor cenderung dilakukan oleh MNC yang berkantor pusat di Asia daripada di wilayah lain, dan MNC manufaktur memiliki proporsi ekspor yang lebih tinggi. Jadi hasil penelitian ini, perusahaan semakin banyak pelatihan yang berikan dan semakin banyak ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan asing, semakin besar kemungkinan mereka akan memberikan pelatihan. Hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah perusahaan jasa dalam
dalam sampel 281 perusahaan dari 529, dan sebagian besar MNC jasa yang dioperasikan di anak perusahaan lokal cenderung memiliki struktur besar yang beroperasi di Asia masih berinvestasi untuk melatih karyawan produksi mereka. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergeseran yang lebih besar dari pengembangan sektor manufaktur yang ke pengembangan sektor jasa di Asia. ADB 2005. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa lebih banyak tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh mengarah pada permintaan yang lebih tinggi dalam pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di sektor jasa. Baik, di sini saya Imade Yudi Prasetya, NPM 202032121687. Di sini saya akan membaca kesimpulan. Temui dari studi ini juga menunjukkan bahwa pelatihan lebih banyak diberikan di sektor jasa. Meskipun beberapa perusahaan manufaktur besar yang beroperasi di Asia masih berinovasi untuk melatih karyawan produksi mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pergeseran yang lebih besar dari pengembangan sektor manufaktur ke pengembangan sektor jasa di Asia, yaitu ADB 2005. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa lebih banyak tenaga kerja terampil yang dibutuhkan, yang mengaruhi pada pemerintah yang lebih tinggi dalam pelatihan di peningkatkan keterampilan tenaga kerja di sektor jasa. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Presentasi ini kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.